Pemirsa, Masjid Agung Sunda Kelapa di Jakarta Pusat memiliki keunikan tersendiri, yaitu kubahnya yang berbeda dari kubah masjid pada umumnya. Seperti apa keunikan dan sejarah masjid yang berada di pusat kota tersebut? Berikut laporan reporter Dwi Suci Amalia dan juru kamera Budi Utomo. Pemirsa, kota Jakarta memiliki sejumlah masjid yang memiliki cerita sejarah tersendiri maupun keunikan yang tersendiri. Nah, salah satunya masjid yang memiliki cerita sejarah tersendiri termasuk dengan arsitekturnya yang memiliki kekhasan ataupun ciri khas tersendiri adalah Masjid Agung Sunda Kelapa yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengurus dari Sekretariat DKM Masjid Agung Sunda Kelapa. Sudah bersama saya dengan Pak Renovatur. Pak Renovatur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ini kita akan berbicara mengenai soal cerita di balik berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa yang berdiri di pusat kota Jakarta. Nah, ada cerita menarik apa sebenarnya di balik berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa yang sebenarnya berawal katanya dari permintaan warga sekitar begitu? Benar. Ya, jadi baik untuk kisah dari Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri, untuk ide dan inisiatif untuk membangun Masjid Agung Sunda Kelapa sebenarnya sudah ada sejak tahun 1951 yang ketika itu berasal dari warga muslim yang tinggal di Menteng. Namun karena terkendala beberapa hal terutama terkait masalah perizinan, maka ide tersebut harus tertunda beberapa tahun. Nah, sehingga singkat ceritanya baru mendapatkan izin untuk melaksanakan atau membangun masjid di tahun 1968. Nah, yang menarik dari masjid ini adalah kalau kami melihat adalah bentuk bangunannya, arsitekturnya yang berbeda dari masjid pada umumnya yang tidak memiliki kubah. Mungkin ada cerita ataupun alasan tersendiri di balik pemilihan arsitektur ini. Jadi pada tahun 1960-an, sekitar tahun 60-an, ketika itu untuk yang dipilih menjadi arsitektur menjadi arsitek adalah Bapak Insinyur Gustaf Abbas. Nah, untuk Masjid Agung Sunda Kelapa sendiri, Insinyur Gustaf Abbas, karena nama dari masjid ini adalah Masjid Sunda Kelapa yang identik dengan pelabuhan, maka salah satu keunikan dari Masjid Sunda Kelapa adalah bentuk atapnya yang menyerupai perahu. Nah, jadi memang karena nama Sunda Kelapa seperti pelabuhan, maka dibuatlah masjid itu seperti perahu. Sehingga itu secara fisiknya, secara filosofisnya, maknanya adalah masjid adalah pelabuhan di dunia ini untuk menuju tujuan akhir, yaitu akhirat. Kemudian memasuki bulan Ramadan, seperti biasa juga rutinitasnya adalah buka puasa bersama yang setiap harinya Masjid Agung Sunda Kelapa menyediakan sekitar 600 nasi bok lebih yang berasal dari para donatur, para dermawan, dan juga donasi dari beberapa jamaah. Kemudian sholat tarawih seperti biasa yang juga diimami oleh imam langsung dari Yaman bernama Syekh Esam El-Mizjaji, itu dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kemudian juga kami mengadakan bazar selama bulan Ramadan yang berada di bagian selatan Masjid Agung Sunda Kelapa, yang itu dilaksanakan full dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian nanti insya Allah di akhir akan ditutup dengan i'tikaf 10 malam terakhir. Ya, untuk mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar, Masjid Agung Sunda Kelapa juga memfasilitasi para jamaah dan masyarakat yang ingin beribadah dengan mengadakan i'tikaf 10 malam terakhir. Oke, terima kasih banyak Mas Renovatur atas informasinya dan sedikit ya memberikan pengetahuan kepada pemirsa khususnya mengenai sejarah dari berdirinya Masjid Agung Sunda Kelapa yang memang kalau kita lihat banyak dari masyarakat yang pendatang juga ingin tahu dan penasaran seperti apa Masjid Agung Sunda Kelapa. Karena kalau kita lihat memang lokasinya pemirsa strategis sekali berada di pusat kota Jakarta, bahkan juga berseberangan dengan Gereja Paus yang mencerminkan bagaimana kemudian kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Budi Utomo, TV One mengabarkan.